Kalau misalnya kakak nih diberi kesempatan mau ngulang dari awal, kakak mau ngelakuin ini sama atau mau ngelakuin berbeda gitu? Tapi waktu itu tuh aku punya mindset, setiap kesempatan yang ada di masa perkuliahan, kalau aku bisa, I will take it. Susah nggak ya? Nggak kok teman-teman. Zona Kampus, cerita kampus dan suara mahasiswa yang pastinya update dan relate. Zona Kampus, only on Radik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM. Get creative, be positive in Edutainment Station. Selamat pagi Sobat Radik, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja selalu ya dimanapun Sobat Radik berada. Karena kali ini Sobat Radik yang bakal ditemenin sama aku Arya di program Zona Kampus, yang akan ditemenin nanti sama narasumber yang pastinya membuat Sobat Radik terinspirasi. Nah, kali ini Zona Kampus aku ditemenin sama Kak Cynthia. Halo. Halo Sobat Adik. Boleh perkenalan diri dulu ke Sobat Radik, Kak? Sebelumnya terima kasih ya buat Arya udah kasih kesempatan aku di sini. So next, perkenalkan teman-teman Sobat Adik semua, nama aku Cynthia Nafisa Munawaroh. Biasa aku dipanggil Cynthia. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 23, which is aku sekarang semester 6, semester akhir. Oke. Gimana rasanya Kak semester 6, Kak? Aduh, makin overthinking ya, say. Soal masa depan, aduh mau kerja di mana ini? Tapi berarti kalau semester 6 itu udah harus magang atau harus udah ada hal lain gitu nggak, Kak? Iya, untuk Ilkom sendiri tuh ada mata kuliah magang di semester 6. Jadi kita diwajibkan magang, dan magangnya itu harus yang relevan gitu sama prodi kita. Jadi ya karena aku ilmu komunikasi, ya harus cari yang relevan magangnya. Nah, kalau kakak sendiri, kalau magangnya mandiri atau dari kampus? Mandiri. Mandiri. Ya, cari sendiri. Udah ketemu belum, Kak? Belum, Oh, belum. doakan ya. Amin, semoga cepat ketemu ya, Kak ya. Ya, amin. Nah, untuk kesibukannya kira-kira ini apa, Kak, kalau boleh tahu? Kesibukannya akhir-akhir ini lebih ke kuliah sih. Jadi untuk semester 6 itu kami sudah mempersiapkan apa ya, proposal skripsi. Fokusannya di situ untuk nanti outputnya tuh di Sempro, insya Allah. Terus juga aku karena ikut dua organisasi, IMM sama MIDS, dapat bahasa Inggris. Jadi mungkin di situ juga ada kesibukan kepanitiaan dan sebagainya. Berarti kalau misalnya semester 6 udah mulai nyusun proposal skripsi, itu proposal itu dilanjut sampai nanti semester 8 gitu, Kak? Atau gimana? Iya, semester 7 dilanjut Oh, semester semester 7. Terus bisa. nanti semester 8-nya? Kalau sudah skripsi done, ya udah kita wisuda dong. Oke. Semoga cepat wisudanya ya, Kak ya. Amin. Amin. Semoga dilancarin juga. Nah, kalau kira-kira Kakak sendiri tertarik untuk di magangnya itu di mana? Atau mungkin di bidangnya seperti apa gitu? Aku tertarik especially itu di marketing sih. Rencana sih mau coba di Lokananta. Jadi ya doakan aja sih. Asik sih, Kak ya. Iya, Lokananta asik kan. banget sumpah. Soalnya aku Senang. juga sering lihat di FYP kan, yang magang terus yang live TikTok tuh di Lokananta, kayak seru gitu loh. Iya, apalagi aku udah bayangin kalau semisal aku magang di Lokananta, pasti aku dapat informasi A1 kalau Bener. ada event-event apa gitu. Soalnya Lokananta emang jadi tempat yang paling sering Betul. event culture-nya Solo gitu kan. Banget. Soalnya aku juga lumayan sering nih Kak nongkrong di Lokananta. Nah, Bukan ke museumnya kan, tapi lebih ke nongkrong biasa di ya situ di kan. lapangannya itu ya. Di lapangan sama di Kopi Alo. Iya, Nah, itu enak itu banget. Kopi Alo emang paling enak jujur gitu. Nah, sebelum lanjut untuk ke pembahasan yang pertama nih Kak, kita mau jeda satu lagu dulu boleh? Boleh. Kita biar istirahat dulu lah untuk lanjut ke materi yang pertama. Oke, aku mau puterin satu lagu dari Nadine Amizah yang judulnya Rayuan Perempuan Gila. So, check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih balik sama aku Arya yang bakal nemenin Sobat Radik semua di program Zona Kampus. Dan tentunya masih ada sama Kak Cynthia di sini sebagai narasumber di Zona Kampus pada hari ini. Nah, tadi kita udah dengerin perkenalan diri dari Kak Cynthia. Sekarang kita lanjut ke masuk ke materi pertama, boleh Kak?
Oke. Nah, Kakak Cynthia ini kan sempat menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Komunikasi dan Informatika ya Kak ya. Ya. Nah, boleh nggak diceritain sih Kak awalnya atau niatnya Kak Cynthia ini hingga dinobatkan menjadi juara satu mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas? Jadi tuh sebenarnya aku nggak pernah kepikiran akan ikut ajang seperti ini, Mm-mm. karena apa ya, aku merasa diriku tuh bukan into it gitu loh, into sesuatu yang hal-hal ajang-ajang seperti ini tuh Oke. bukan aku banget gitu Iya. aku rasanya. Tapi waktu itu tuh aku punya mindset, setiap kesempatan yang ada di masa perkuliahan, kalau aku bisa I will take it gitu. Jadi waktu itu aku tahu tuh ada informasi dari Instagram officialnya FKI. Terus daripada aku menyesal tidak mencoba, jadi kayak aku coba aja daftar gitu. Terus ya udah, dari persyaratan yang ada aku memenuhi, aku daftarkan, terus ikut wawancara dan sebagainya, seleksi tersebut. Habis itu di pengumuman aku nggak expect, bener aku nggak expect kalau aku bakal dapat juara satu, karena as I know teman-teman aku yang daftar itu tuh juga berprestasi dan mereka juaranya lebih banyak daripada aku. But ya mungkin ternyata ada penilaian tersendiri gitu loh dari prestasi-prestasi yang dihasilkan. Kenapa kok bisa jadi juara satu, juara dua, dan juara tiga gitu. Oke, berarti kalau misalnya sebagai mahasiswa berprestasi ini ada nggak sih pastinya mengikuti kejuaraan atau mengikuti ada sertifikat lomba-lomba tertentu? Apakah ada sertifikat atau lomba-lomba khusus yang membuat Kak Cynthia ini menjadi mahasiswa prestasi juara satunya gitu? Sebenarnya dalam penilaian mahasiswa berprestasi sendiri kemarin tuh aku sempat dikasih tahu sama pihak UNIF kalau penilaian mahasiswa prestasi itu dilihat dari capaian umum. Paling besar tuh nilainya di capaian umum. Capaian umum tuh apa? Capaian umum tuh prestasi-prestasi yang udah dihasilkan. Jadi prestasi itu ada banyak teman-teman, sobat adik semua. Nggak hanya kita juara satu lomba ini, lomba itu, tapi juga bisa kontribusi kita kepada masyarakat. Kemudian kita publikasi karya ilmiah itu juga bisa disinta dan sebagainya. Terus kita jadi ketua umum di sebuah organisasi atau sekum atau bendum itu juga bisa masuk Bisa berarti ya? capaian umum. Jadi eh, tapi ada poin gitu setiap prestasi yang dihasilkan, dan yang paling besar itu terletak pada prestasi yang mana lombanya itu apa ya diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Oh, Kemenristek oke. gitu. Dari pusat ya? Iya, dari pusat, dari Pusat. Kementerian Pendidikan. Berarti emang ini nggak terbatas gitu ya, Kak, Betul. prestasinya apa, di bidang apa gitu ya. Cuman memang ada bobotnya untuk di salah satu di lombanya atau diselenggarakan oleh Kemendikbud. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak, seleksinya tuh gimana sih, Kak, tahapannya? Kalau untuk fakultas sendiri kemarin itu kami mengisi G-form pendaftaran. Di situ mengisi segala persyaratan yang dibutuhkan seperti CV, kemudian transkrip nilai, terus sertifikat-sertifikat yang didapatkan gitu untuk menunjang penilaian nanti penentuan mahasiswa prestasi. Kemudian setelah tahapan itu kami ada tahapan tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan karena kita di UMS ya. OMS ya. Iya, jadi nggak jauh-jauh dari AIK Oke. gitu. Itu ya kurang lebih baca baca tulis Al-Quran dan tes-tes soal Kemuhammadiyahan. Kemudian ada wawancara bahasa Inggris. Ya di situ nanti ada di tes bahasa Inggris juga, di tes skill bahasa Inggrisnya seperti apa. Kemudian kami juga ada kemarin itu menjelaskan karya ilmiah yang kami kumpulkan dalam bahasa Inggris juga. Berarti emang bahasa Inggris ini menjadi lumayan ini ya, penting ya Iya. di seleksinya ini ya. Tapi bukan berarti
apa ya, teman-teman yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris itu tuh langsung pesimis gitu enggak ya. Teman-teman walaupun cuma bisa bahasa Inggris sedikit itu nggak apa-apa, coba aja. Pokoknya nggak harus bisa advance banget di English fluence gitu, nggak harus gitu. Oke, itu berarti menjadi sebuah tantangan untuk mahasiswa-mahasiswa ya, Benar. karena itu berarti wawancara bahasa Inggris, berarti apa aja sih Kak yang diwawancara gitu? Hmm, ya pada umumnya aja wawancara sih. Jadi pertama perkenalan, kemudian kenapa kok ikut, kenapa motivasinya, kenapa ikut ajang ini, mahasiswa berprestasi. Kemudian eh, apa saja yang sudah dilakukan sebagai mahasiswa. Terus kemarin juga kita itu disuruh menjelaskan prestasi apa saja yang sudah apa diraih. Kemarin kan aku sempat menjelaskan salah satunya itu prestasi lombaku di Lombok, lomba debat di Lombok. Oke. Nah, itu disuruh menjelaskan tuh itu lombanya ngapain aja dan sebagainya gitu. Dan itu in English. Oke, berarti itu menjadi tantangan tersendiri juga Iya. ya, karena eh, bahasa Inggris kan memang bukan bahasa utama kita nih. Iya. Jadi kita harus lumayan sering-sering melatih. Kalau misalnya Kak Cinta sendiri belajar bahasa Inggris itu otodidak atau emang dari awal udah belajar bahasa Inggris gitu? Hmm, aku start itu karena dulu di pondok, aku tuh wajib pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi di situ tuh mau nggak mau aku harus ngomong pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi jujur yang buat bahasa Inggrisku makin terlatih ya teman-teman, itu ketika aku menonton series atau vlog dalam bahasa Inggris, terus aku apa subtitle, Oke. tapi dalam bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Oh, Jadi jadi kayak lebih jelas gitu ya, dia jadi aku ngomongnya bisa apa tahu gitu. tuh ini vocabnya tuh apa sih yang diomongin gitu. Jadi aku bisa lebih familiar sama bahasa Inggris. Itu sih yang apa ya, jujur bikin aku lebih bisa bahasa Inggris daripada ketika aku di pondok. Oke, berarti emang dari awal udah disuruh atau emang udah peraturannya gitu Iya. ya, pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Berarti kalau misalnya nggak pakai bahasa kedua itu ada hukumannya atau seperti Iya, apa? ada Ada hukumannya, hukumannya. oke. Itu seperti mau nggak mau kita harus Iya, bisa gitu kan. betul. Oke. Nah, lanjut nih Kak tadi ke sebagai mahasiswa presentasi, apakah ada dokumen atau portofolio yang harus dipersiapkan untuk teman-teman nih sebelum mengikuti Mapres gitu? Yang pasti itu kalian harus menyiapkan CV pertama. Terus yang kedua, prestasi-prestasi yang sudah kalian apa namanya hasilkan, dapatkan itu dari sertifikatnya dikumpulin. Kemudian teman-teman bisa tuh kayak mengelis apa ya juara-juara yang udah pernah didapatkan beserta kayak itu tuh tingkat apa, tingkat kabupaten kah, provinsi kah, atau nasional seperti itu, dan waktunya kapan, kayak misal teman-teman mendapatkan juara itu tuh kapan. Terus ini juga teman-teman juga harus menyiapkan artikel ilmiah gitu, nggak harus apa ya, berat banget atau kayak harus kayak PKM kayak gitu tuh enggak teman-teman. Enggak ya, berarti ya. Ya. Berarti yang ringan-ringan itu juga bisa gitu Ya ya. ringan-ringan aja artikel ilmiah, nanti ada abstraknya dan sebagainya. Oke, baik Kak, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau puterin satu lagu dari Hun yang judulnya Lokasi 6, Fat Nicky. So, check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Masih bareng sama aku Arya, pastinya di program Sana Kampus, dan tentunya ada narasumber kita Kak Cynthia. Tadi kita udah dengerin beberapa alasan kenapa Kak Cynthia ini mengikuti Mapres pastinya, dan juga ada gambaran-gambaran kecil lah gimana seleksinya, tahapannya tuh gimana aja, sama mungkin dokumen-dokumennya kali ya kayak yang udah harus disiapkan kalau misalnya mahasiswa sama sobat Radik mau ikut Mapres ini gitu loh. Nah, lanjut nih Kak ya. Tadi pasti kalau misalnya mahasiswa berprestasi ini punya sedikit mindset yang berbeda sama teman-teman yang kuliah, tapi yang penting kuliah sama yang
kuliah emang harus beneran fokus ke akademik gitu loh Kak. Nah, kalau menurut Kakak tuh perbedaannya apa sih Kak? Setiap orang tuh punya mindset yang berbeda-beda ya pasti, dan Bener. itu nggak salah ya teman-teman, karena memang kita punya background yang berbeda-beda, urusan kita juga berbeda-beda pastinya. Cuma so far yang apa ya aku rasakan itu, untuk teman-teman yang mungkin dia hanya fokusannya kuliah aja, mereka pasti kesibukannya itu untuk menuntaskan tugas-tugas kuliah. Jadi ya udah, apa ya, acuan mereka ke depannya tuh gimana caranya biar kuliah ini selesai tanpa berkontribusi ke masyarakat maupun ke mahasiswa lainnya. Jadi hanya untuk diri mereka sendiri. Kemudian tapi kalau untuk teman-teman yang dia mungkin berprestasi, ikut lomba ini itu atau ikut organisasi, mereka itu orientasinya tuh gimana caranya membuat diri mereka itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, untuk aku sendiri misal ikut organisasi. Nah, organisasi sendiri itu tuh selain juga membawa kebaikan buat aku, juga apa ya, memberikan manfaat gitu loh untuk orang-orang sekitar. Semisal di UKM MIDS, aku belajar debat di sana. Nah, dari situ tuh aku memperkenalkan debat ke teman-teman, kemudian teman-teman yang tertarik dengan debat, akhirnya mereka bertanya ke aku. Jadinya ilmu yang aku dapatkan di UKM tersebut tuh bisa aku share gitu ke teman-teman. Jadinya bermanfaat kan. Sama juga kayak mindset lomba. Aku ikut banyak lomba, kemudian berprestasi. Aku yakin banget pasti itu akan membuat teman-teman sekitar aku tuh pengen gitu untuk berprestasi. Jadi bisa memotivasi lah ya teman-teman lainnya. Jadi mungkin mindsetnya lebih ke, kalau orang apa, kalau mahasiswa yang fokus ke kuliah, mereka lebih fokus ke dirinya sendiri aja. Tapi untuk mereka mahasiswa yang ikut organisasi, kemudian debat dan menjadi berprestasi, mereka mengharapkan dirinya itu bisa bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Oke, baik sekali jawabannya Kak ya, sangat berbobot ini. Terima kasih Kak. Nah, berarti kalau tadi Kakak ikut UKM dan ikut organisasi, terus Kakak ikut lomba, Kakak masih aktif pastinya di akademik, gimana sih Kak cara membagi waktunya gitu loh? Apalagi Kakak ikut lomba, pastinya harus ada namanya pengembangan diri sendiri agar kalau misalnya ikut lomba tuh lebih baik lagi ke depannya gitu loh Kak. Gimana sih Kak cara pembagian waktu Kakak sendiri? Apakah di luar ini masih ada kesibukan lainnya atau gimana? Oke. Jadi aku akan membagi kesibukanku itu menjadi beberapa kelompok gitu. Mana yang prioritas, mana yang kind of prioritas, mana yang bisa dikerjakan agak nanti. Nah, yang prioritas ini tuh biasanya kuliah. Jadi semisal aku punya deadline kuliah, aku akan memprioritaskan itu untuk dikerjakan terlebih dahulu. Semisal ada project apa ya? Jadi untuk di ilmu komunikasi kan banyak project ya sebenarnya tuh. Nah, semisal jadi itu tuh aku jadikan prioritas daripada aku harus ikut lomba-lomba gitu. Aku harus menyelesaikan dulu nih tanggung jawabku sebagai mahasiswa di kuliah. Kemudian ketika itu nggak harus apa ya, nggak harus sampai selesai dulu. Jadi semisal udah terhandle dengan baik dan sekiranya bisa diselesaikan sebelum deadline, nah itu aku bisa tuh kayak taking decision untuk ikut lomba-lomba yang pengen aku ikutin. Jadi sebelum aku ngambil keputusan untuk ikut lomba atau apa namanya ikut kepanitiaan dan rapat, aku lihat dulu nih kesibukanku di kuliah tuh seperti apa. Karena kuliah itu tetap teman-teman prioritas nomor satu, Benar banget. nggak bisa di apa ya, jangan sampai gini, kalian boleh ikut organisasi, ikut lomba dan sebagainya, tapi jangan sampai kuliah itu dilupakan. Jangan sampai aku ada ikut kepanitiaan ini, tugasnya nanti, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai nilai kalian tuh jelek gara-gara kalian ikut organisasi dan sebagainya. Karena selain dampaknya ke diri kalian, itu juga ke stereotip masyarakat terhadap mahasiswa yang ikut organisasi. Benar Ya banget, kan? benar banget. Masyarakat sekarang tuh kayak berpikir, oh mahasiswa ikut organisasi tuh Pasti tinggal kelas iya atau tinggal gimana kelas, gitu jadi kan. beban Bener. kelompok dan sebagainya. Jadi mari kita buktikan kalau mahasiswa organisasi berprestasi itu enggak jadi beban di kelas. Oke, bener banget karena emang
kita ikut kuliah kan emang tujuannya memang fokusnya di akademik kan, bukan Betul. untuk yang lainnya lagi. Itu adalah apa ya, side side job kalau misalnya ininya kan. Jadi kayak kalau misalnya kita memprioritaskan yang lain dibanding akademik kita kan, itu udah bukan ke jalan yang awal yang kita mau fokus Bener. untuk akademik kan. Bener. Itu sih mungkin sobat Radik ya, jangan sampai di luar sana ada yang fokusnya terpecah belah nih, jadi bukan hanya menjadi akademik tapi malah jadi ikut kepanitiaan, ikut UKM atau organisasi yang bikin sobat Radik lupa sebenarnya sobat Radik itu harus fokus ke akademiknya gitu. Nah, tadi kalau misalnya kakak udah bisa untuk membagi waktu, kalau misalnya kakak nih diberi kesempatan mau ngulang dari awal, kakak mau ngelakuin ini sama atau mau ngelakuin berbeda gitu? Mungkin lebih ke apa, dulu aku itu kayak nggak mencari tahu gitu loh kehidupan perkuliahan tuh seperti apa. Jadi tuh aku bisa mempersiapkan gitu dari awal. Oh ternyata di perkuliahan tuh ada ajang mahasiswa berprestasi. Oh di perkuliahan itu ada apa, magang, ada kegiatan-kegiatan tuh yang aku tuh nggak tahu sebelumnya. Jadi kalau misal aku mencari tahu dari awal, aku bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu loh. Sama halnya kayak magang. Aku tuh kesalahanku adalah aku baru mencari magang itu tuh ya di semester 6 ini waktu ada matkul ini. Kayak aku nggak nge-brainstorm diri aku untuk apa ya, cari-cari magang walaupun nggak daftar ya, cari-cari magang dulu gitu tuh enggak. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kakak sekarang magang itu kan berarti udah ada matkul magang, berarti kita harus ikut itu. Kalau Iya. misalnya enggak, Setahu apakah harus aku untuk di prodi ilmu komunikasi, sebelum kamu ambil skripsi, kamu harus ambil matkul magang dulu. Oh, berarti wajib ya? Iya, wajib magang wajib. Kalau misalnya boleh tahu nih, kakak sempat ikut kepanitiaan ini enggak? Masta gitu atau mungkin yang lainnya waktu ospek mungkin kali ikut itu enggak? Ikut, Ikut. aku lumayan banyak ikut kepanitiaan, salah satunya tuh Masta IMM, terus oprek MIDS juga aku ikut. Yang Masta IMM itu tahun berapa kak? 25, 24 atau tahun berapa? Tahun 24 25. Oh, berarti 2 kali ya kak ya? Iya, Kalau misalnya gini, kakak sebagai apa di Masta IMM ini kak? aku kemarin di tahun 24 itu aku sebagai sekpat, terus aku juga ngarang jadi MC dan bantu kepanitiaan-kepanitiaan lainnya, sisi lainnya. Kemudian yang di tahun 25 itu aku jadi panitia juga dan PMK. Ya, Susah nggak kalau PMK itu kak? susah nggak ya? Enggak kok teman-teman. PMK tuh seru menurut aku, seru banget. Jadi sebenarnya PMK di masa IM sendiri itu kan ada untuk menemani teman-teman maba. Atau kalau di IMM kita sebutnya tuh kader. Berarti kalau misalnya menjadi PMK di Masta, kita menemani kader, itu berarti harus ada yang namanya life skill yang bisa untuk ngajak ngobrol duluan gitu kan kak? Iya. Karena orang baru, terus kayak mereka masih maba, mereka juga nggak tahu apa-apa tentang Masta ini gitu. Caranya gimana sih kak dulu? Pertama tuh waktu aku dipilih jadi PMK, aku tuh sebenarnya takut kayak bisa nggak ya aku berbaur sama teman-teman baru gitu. Soalnya aku tuh walaupun anak ilmu komunikasi, aku merasa diriku tuh introvert ya. Oke. Kayak udah introvert. Jadi waktu itu aku ini ubah mindset aku kalau jadi diri aku sendiri aja gitu. Kayak ya udah, ketika aku bareng sama mereka tuh ya udah jadi diri aku aja, nggak usah pura-pura aku terlihat yang terlihat fake gitu tuh nggak perlu. Jadi diri aja, nanti juga terbawa, teman-teman juga ngerasa oh ini PMK-nya enak ya, maksudnya ikut berbaur juga, humble gitu. Soalnya kan kalau gitu takutnya kaku kan kak. Jadi kayak mahasiswa baru itu juga kayak jadi segan, jadi yang kayak kayak mau ngomong jadi gak enak gitu sama kakaknya gitu. Kalau kemarin itu selain aku menjadi diri aku sendiri, sebagai PMK aku harus menempatkan diriku itu sebagai kakak buat mereka. Jadi aku tuh agak cerewet, jadi kayak
menanyakan apa ya, dikit-dikit nanya kamu udah paham belum, kamu gimana gitu. Jadi harus bisa peka, harus bisa aware sama teman-teman baru gitu. Jadi biar mereka tuh merasa oh aku dianggap, oh ada yang merhatiin aku gitu. Jadi ketika aku nge-mention nih ada satu teman baru yang dia nih pendiam gitu atau mojok gitu atau nggak mau bersuara dan sebagainya, aku nanyain gitu, kamu udah paham belum, coba kamu ada ide nggak kayak gitu. Oke, itu emang benar harus dilakukan, soalnya kalau nggak kayak gitu kan jadi mahasiswanya jadi kayak takut berbaur gitu, Diem aja. takutnya mereka kayak jadi punya perspektif lain gitu Mm-mm. kan. Nanti malah kedepannya kasihan dianya malah nggak punya teman dan nggak apa ya, eh, nggak berkembang mungkin Nggak bisa gitu. beradaptasi dengan lingkungan Iya, barunya gitu kan. Emang tujuannya ospek kan itu kan, iya untuk beradaptasi betul. dengan lingkungan barunya. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke topik-topik berikutnya, kita mau jeda dulu boleh? Boleh. Boleh. Kita mau putar satu lagu dari Hindia yang judulnya Cincin. So, check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Masih bareng sama aku Arya yang bakal nemenin sobat Radik semua di program Zona Kampus pada hari ini. Dan tentunya masih ada Kak Cynthia sebagai narasumber kita hari ini. Nah tadi kita udah dengerin spoiler dari Kak Cynthia yang pernah menjadi panitia 2 kali ya Kak ya? Iya. 2 kali di Masta IMM. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih ketika mahasiswa baru ikut Masta IMM ini kesalahan-kesalahan yang mereka sering lakukan gitu? Oke. So far sih yang paling sering dan fatal ya yang mereka lakukan itu mereka mengunderestimate Masta IMM. Jadi mereka berpikir ah nggak usah deh ikut Masta IMM, ikut cuma 1 hari aja deh dan sebagainya, mau telat dan sebagainya. Padahal Masta IMM itu wajib ya teman-teman buat maba karena ada sertifikatnya dan sertifikat itu nanti menjadi salah satu syarat teman-teman untuk bisa wisuda gitu. Iya, iya, iya. Nah, untuk bisa dapat sertifikat Masta IMM itu, teman-teman harus mengikuti Masta IMM full selama 3 hari itu. Iya. Terus teman-teman ini yang aku notice itu mereka sering apa ya agak menggampangkan mungkin ya. Jadi mau telat lah atau kayak apa namanya mungkin maaf ya kurang sopan dalam perkataan dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin teman-teman ketika melaksanakan Masta IMM itu dijaga perkataannya mungkin gitu ya. Dan perbuatannya juga Ya, ya Kak ya perbuatannya pastinya ya juga. Kak ya. Jadi intinya kalau bisa saling respect deh sama teman-teman baru juga, sama PMK-nya, sama panitia lainnya. Oke. Berarti Kakak kalau udah 2 kali menjadi panitia Masta IMM pasti pernah dong punya pengalaman unik kayak mahasiswanya itu kayak unik banget gitu pas kayak jadi mungkin jadi PMK-nya atau mungkin pas lagi masa terus orangnya kayak ini orang kok unik banget gitu loh. Ada nggak sih Kak kayak gitu-gitu Kak? Em, bisa dikatakan unik sih ini. Jadi tuh kemarin tuh sempat kami mendapati ada mahasiswa baru itu yang susah sekali untuk di apa ya dinasihatin. Jadi Masta IMM ini kami kan tidak ada apa ya punishment apa hukuman tuh tidak ada. Terus kami tidak ada senioritas yang kayak teman-teman pikirkan soal oprek itu nggak ada. Nah kami tuh sudah itu ya ngomong baik-baik jadi kayak tapi dianya tuh malah eh, sedikit memberontak dan berkata kasar gitu. Jadi tuh kayak gitu. ya udah deh mungkin ya personality orang-orang berbeda gitu ya. Cuma perlu diingat lagi teman-teman berada di lingkungan baru, kalau teman-teman mau di apa ya Dihormati. dihormatin sama teman-teman lainnya, teman-teman juga harus bisa menghormati orang lain. Bener banget. Nah, tadi Kakak udah punya pengalaman 2 tahun, udah punya pengalaman yang unik-unik sama mahasiswa baru. Menurut Kakak pelajaran apa yang paling berharga saat Kakak menjadi panitia mahasiswa Panitia Masta Masta. IMM? Lebih ke ini ternyata
Jadi PMK itu tuh seru. Ada beratnya sih, karena di situ ada tanggung jawab lebih gitu loh. Karena PMK kan kami ditanggung jawabkan untuk membersamai mahasiswa baru dan memperkenalkan IMM itu seperti apa dan Muhammadiyah itu seperti apa. Jadi ada muatan-muatan tersendiri yang harus kami siapkan, yang kemudian ketika maba-maba ini bertanya soal IMM dan kemuhammadiyahan tuh kami bisa menjawab gitu. Jadi pelajarannya adalah ya bisa ketemu teman-teman baru, ketemu kenal sama mereka dengan berbagai background yang berbeda dan menjadi pribadi yang lebih mengayomi gitu karena menjadi PMK juga ya Oke. gitu. Menurut kakak ada nggak sih kayak harapan kakak untuk pelaksanaan masa IMM tahun-tahun berikutnya gitu? Mungkin untuk di tahun 26 besok nih, Nah, kita akan menerima maba nih kan, angkatan 26. Kakak kira-kira ada harapannya nggak kira-kira untuk mereka sebagai apa namanya panitianya gitu? oke. Untuk masa yang sendiri harapannya sih aku berharap nanti mahasiswa barunya tuh bisa berbaur dan apa ya enjoy sama agenda masa IMM sama nanti PMK-nya masing-masing sama panitia-panitianya kegiatan-kegiatan yang kami adakan gitu. Jadi ada kesan tersendiri gitu loh. Aku yakin ketika teman-teman itu bisa enjoy dengan acara yang kami adakan gitu, dan aku harapnya juga untuk panitianya sendiri itu kami bisa lebih solid dan saling apa ya bekerja sama, saling mengerti satu sama lain untuk membangun supaya acara ini tuh berjalan dengan lancar. Oke, amin. Semoga tahun depan acaranya lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Dan kalau mau daftar jadi PMK atau jadi mahasiswa, apa namanya panitia, Masta IMM itu ada nggak sih kak caranya kak? Kalau untuk Masta IMM sendiri ya, itu panitia dan PMK-nya itu diambil dari teman-teman yang mengikuti IMM, organisasi IMM Oke. gitu. Jadi untuk PMK sendiri akan dipilih berdasarkan muatan-muatan yang sudah teman-teman IMM punya. Jadi nggak semuanya teman-teman IMM itu bisa menjadi PMK, tapi semua teman-teman IMM itu bisa menjadi panitia masa IMM gitu. Seperti itu. Berarti emang untuk Masta IMM sendiri itu nggak open recruitment buat umum ya? Tidak. Berarti cuma untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti IMM gitu. Betul. Kenapa Oke. kayak gitu? Karena dalam masa IMM itu tujuan kami kan adalah perkaderan, dan masa IMM itu tuh dibawahi langsung dari kemahasiswaan UMS. Nah, di perkaderan itu tentu kan kami akan melakukan perkaderan hukum Muhammadiyah ya. Nah, kenapa kok kepanitiaan masa IMM itu hanya diperuntukkan untuk anak-anak IMM? Karena ada muatan-muatan yang harus disiapkan, kemudian kultural-kultural yang memang sudah terbangun di IMM itu sendiri. Seperti itu. Gitu ya Sobat Radik ya. Kalau misalnya Sobat Radik kira-kira mau daftar jadi panitia Masta IMM, mungkin yang nggak ikut IMM nggak bisa nih. Mungkin bisa coba di Fakultaria mungkin kali ya. Betul. Itu kan lebih umum dibanding Masta IMM gitu. Nah, tadi kita udah dengerin eh, mungkin dua topik kali ini Kak ya. Yang pertama Kak Cynthia sebagai Mapres. Nah, tadi kita udah dengar kalau misalnya Kak Cynthia sendiri tuh Mapresnya tuh niatnya awal itu nggak ada yang buat harus ikut gitu kan nggak ada kan Kak ya. Karena Kak Cynthia ikut ini cuma karena selagi bisa, selagi ada kesempatan, kenapa tidak untuk dicoba gitu Betul. kan. Karena kalau kita lebih baik menyesal karena udah mencoba daripada kita menyesal daripada kita nggak mencoba gitu. Dan juga tadi udah kita dengerin juga berkas-berkas, dokumen-dokumen atau mungkin portofolio yang harus disiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti Mapres ini. Dan juga tadi juga sempat dibagikan sama Kak Cynthia sendiri kalau misalnya time management itu yang paling penting karena kita nggak mungkin ngerjain segala hal secara bersamaan di waktu yang bersamaan itu nggak mungkin banget. Yang pastinya dengan cara tentukan prioritas kamu, apa yang harus kamu kerjakan duluan, baru kamu akan tahu kamu harus ngerjain yang mana duluan dan kamu akhirnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang akan kamu hadapi tersebut. Dan juga topik yang kedua ini ada sebagai Masta IMM.
Dan juga untuk Kak Sinta sendiri udah menjadi panitia 2 tahun ya Kak ya? 2 kali, sorry, dua kali. Itu dua-duanya, oke, pertama tadi jadi sekum ya Kak ya? Sekpat. Sekpat, sorry. Sekretaris panitia. Oke, sekpat. Dan yang kedua jadi PMK. Tentunya kalau misalnya dalam setiap hal, dalam setiap apa yang kita lakukan, kita pasti punya cobaan-cobaannya sendiri. Kita punya tantangan-tantangan kita sendiri, apapun itu. Dan pastinya kalau misalnya mengikuti sebuah kegiatan dan kita tidak mengikuti aturan yang ada, akhirnya itu akan membuat kita menjadi dirugikan. Apalagi masa IMM ini adalah hal yang wajib diikuti untuk mahasiswa baru tentunya. Dan juga pastinya hal-hal seperti ini karena kita mengenal lingkungan baru, kita mengenal orang baru, kita punya pengalaman-pengalaman yang gak mungkin kita dapetin di tempat-tempat lain gitu. Perlu diingat juga ya Sobat Radik, untuk mungkin Sobat Radik ada yang nonton ingin masuk UMS 2026. Nah, jangan untuk menggampangkan, jangan untuk meremehkan, apalagi kepada orang yang lebih tua. Dan juga Masta IMM ini kan hukumnya hukumnya wajib gitu kan, harus diikuti gitu. Dan jangan sampai ini mempengaruhi kamu, karena Masta IMM ini perlu sertifikatnya sebagai wisuda ya Kak ya? Bener, sebagai wisuda. Kan kamu nggak mungkin semester 7 kamu mengulang Masta tuh kan kayak nggak mungkin gitu ya kan, kan jadi malu gitu ya Kak ya. Kamu sama mahasiswa baru sedangkan kamu udah semester tua sendiri, apa rasanya gitu kan, kamu udah nggak sama teman-teman kamu lagi di Pasti situ. berbeda lah Bener. feelnya. Dan mungkin itu aja untuk topik kita pada hari ini. Mungkin menurut kakak ada nggak sih pesan dan kesan untuk mau disampaikan kepada Sobat Radik? Oke. Pesan dan kesannya adalah buat Sobat Radik semuanya, terutama yang berkuliah, pas nggak semua orang tuh bisa berkuliah. Bener banget. Nggak semua orang tuh bisa berkuliah, walaupun memang kuliah sekarang itu dimudahkan, banyak beasiswa yang disediakan sehingga kita lebih dimudahkan gitu untuk bisa merasakan kuliah gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai mahasiswa itu bisa menggunakan kesempatan kita sebagai mahasiswa itu sebaik mungkin. Jadi ada banyak opportunity atau kesempatan yang bisa kita dapatkan ketika kita berkuliah, ketika kita menjadi mahasiswa, yang kemudian itu nggak kita dapatkan di luar perkuliahan gitu. Jadi aku berharap teman-teman yang berkuliah di sini, teman-teman mahasiswa, Sobat Radik semuanya, ketika mendapatkan kesempatan, aku harap teman-teman tidak menyepelekan kesempatan itu dan mengambil kesempatan itu daripada teman-teman menyesal di kemudian harinya. Karena kesempatan yang ada di perkuliahan itu tidak akan ada di luar perkuliahan. So be wise teman-teman dalam menjalankan hari-hari teman-teman sebagai mahasiswa. Dan sebelum terjun ke masyarakat langsung ketika nanti teman-teman sudah bekerja. Gitu. Oke, itu kata-katanya sangat ngena banget ya. Sangat bikin jadi inspirasi, jujur. Jadi inspirasi aku banget, jujur Kak Cynthia. Nah, itu dia tadi Sobat Radik tentang Kak Cynthia sebagai salah satunya mahasiswa prestasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga sebagai panitia Masta IMM. Dan mungkin terima kasih buat Sobat Radik yang udah mau dengerin Zona Kampus pada hari ini. Dan juga jangan lupa dengerin Zona Kampus selalu ada di podcastnya Radik FM yang di YouTube. Dan juga bisa dengerin siaran langsungnya Zona Kampus ini di 89.8 Radik FM only on Jogja Streamers. Mungkin itu aja Kak, mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata. Aku izin pamit undur diri Sobat Radik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.